Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Gustiawan. Saya mengucapkan dulu untuk selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada video kali ini agak sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Kali ini saya coba untuk room tour, kita tahu untuk isi di kamar ini tuh kayak apa, kemudian desainnya kayak gimana. Dan ini diawali dari waktu itu ada teman yang bilang, coba dong untuk room tour kalian untuk sesuatu hal yang baru, tapi waktu itu saya belum berani karena belum pernah room tour dan juga merasa bahwa kamarnya biasa aja. Tetapi ada beberapa pertanyaan juga, kayak misalnya kayak teman-teman itu kamarnya pakai wallpaper atau enggak, kemudian itu kok kamarnya desainnya unik atau apa ya. Dari situ kemudian saya juga untuk memberanikan diri coba minta pendapat juga dari teman-teman. Terus saya coba tanya di sosial media lain, apakah kalau saya misalnya melakukan video room tour apakah ada minat atau enggak, dan hasilnya alhamdulillah banyak yang minat untuk room tour kamar saya kali ini. Jadi di sini akan ada beberapa tips, misalnya cara mendesain kamar dengan yang hemat kayak gimana. Kemudian juga sebagai informasi awal bahwa kamar saya ini mulai saya renovasi, kayak misalnya mulai didesain kayak gini itu pada tahun 2017. Jadi mulai 2017 itu saya itu mau membuat suatu konsep kamar yang baru, yang fresh gitu. Jadi supaya nggak monoton dari kamar saya yang sebelumnya yang hanya biasa kayak cat putih aja. Saya coba mikir ini apa ya, karena pada waktu itu juga saya lagi suka untuk tema monokrom. Jadi saya pikir lucu kali ini, keren nih kalau misalnya kamar dibuat kayak monokrom dan suasananya itu hitam putih gitu. Karena emang saya juga suka emang kayak warna tuh hitam sama putih gitu. Jadi ya udah dicoba didesain sendiri, kira-kira cocoknya dindingnya ini seperti apa, kemudian sisi sana seperti apa, sisi ini seperti apa, dan kemudian diisinya barang-barangnya kayak gimana. Itu akhirnya direalisasikan di 2017 akhir, dan alhamdulillah sampai sekarang kamarnya belum berubah, masih nyaman dengan kondisi kayak gini, belum bosan. Paling nanti kita akan coba untuk menata dari misalnya ada beberapa barang kita pindahkan dari misalnya ke tempat A, kita pindah ke tempat B, jadi supaya ganti suasananya, penataannya aja gitu. Baik teman-teman, sebelum nonton videonya saya minta tolong bantuannya untuk bantu like, subscribe, dan share video ini. Yaitu caranya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu like, subscribe, dan juga share videonya. Dan supaya teman-teman gak ketinggalan tips hemat cara desain kamar, kemudian juga nanti ada beberapa informasi terkait dengan barang-barang yang ingin dibeli di kamar, itu nonton videonya sampai full. Nanti semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman untuk mendekor kamarnya masing-masing gitu. Oke, selamat nonton videonya ya. Sampai ketemu nanti di akhir video ya. Baru aja saya mindahin sofa bed yang awalnya ada di sini nih, kemudian dipindah ke sini supaya ganti suasana aja, nggak bosan. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana ya. Masih belum beres, masih ngangkut-ngangkut, ngepel, nyapu. Nanti aja tungguin hasilnya ya. Oke.
kita mau ngelapin buku-buku yang udah lama banget nggak dibaca. Terus ada beberapa juga buku yang belum dibaca, malah kayak masih diplastikin nih buku-bukunya. Nggak banyak sih. Ini, oke. Sekarang kita ngelap-ngelap dulu ya supaya bersih. Jadi ini tadi sambil beres-beres buku, ternyata ada beberapa buku yang belum dibaca. Nih dia. Ini udah dibaca. Ini buku masih baru, belum dibaca. Ini sudah dibaca. Ini masih baru lagi nih, belum dibaca. Ini udah nih, Antonio Dio Martin, Emotional Quality Management. Ini belum dibaca lagi, The Charge. Ini juga belum dibaca nih, Memanusiakan Manusia. Ada harganya malah. Ini belum dibaca, No Excuse, tidak ada pantangan untuk hidup sukses dan bahagia. Ini sudah sukses menjadi coach profesional. Nah, ini buku tuh dulu dari atasan saat magang sebelum pindah ke satker lain, dikasih buku ini. Bagus banget. Jadi cerita tentang kita siap-siap untuk terhadap perubahan dan jangan takut untuk berpindah-pindah, karena kalau kita sudah siap mau dimanapun juga insya Allah akan siap. Ini belum dibaca, Risalah Hati nih. Ini juga buku bagus dari Ipo Santosa, Percepatan Rezeki. Nah, itu dia sebagian buku-buku yang ada tadi hasil dari beres-beres. Ternyata masih banyak banget yang belum dibaca. Mungkin besok-besok mulai dijadwalin baca. Gak banyak sih koleksi bukunya, karena kadang juga suka minjem sama temen atau baca-baca buku di mana gitu. Jadi atau bahkan sekarang lebih online, ada online. Lumayan capek beres-beres, hampir setengah hari, udah sore. Jadi sekarang kita beres-beres sudah selesai. Sekarang kita lihat untuk suasana kamarnya kayak gimana, kemudian cara nata barangnya itu kayak gimana aja supaya nggak terlalu berantakan gitu. Jadi kita lihat aja video berikutnya. Oke, kita awali dari tempat tidur dulu ya. Nih ya, ini karena memang konsepnya itu monokrom hitam putih, jadi cari bed cover juga hitam putih. Ini dapat sarung bantalnya juga. Jadi untuk bed covernya ini belinya di IKEA. Sekalian kalau beli di IKEA tuh ininya masih kosongan, jadi isinya beli juga di IKEA, jadi dijual terpisah. Kemudian ada ini, kalau orang-orang pakai ini untuk sarapan, buat makan di tempat tidur.
Saya pakai ini buat laptop, kadang males banget beranjak dari tempat tidur kalau misalnya ada kerjaan atau misalnya mau lihat YouTube di laptop, jadi cukup pakai ini, enak. Kemudian ini meja kaca, ini belinya juga di IKEA. Kemudian ini ada cangkir sama teh dan kopi ala-ala karena di sini ada coffee makernya. Ini aromaterapi. Kemudian ini buat pajangan aja dan dikasih pohon aja supaya kelihatan lebih fresh, lebih seger gitu jadinya. Ini di IKEA. Kemudian ada lampu tidur juga. Ini kadang-kadang doang dipakai kalau lagi pengen. Ini belinya di IKEA juga, lampu tidur. Oke. Kemudian, nah ini. Jadi supaya kalau misalnya kita di kamar juga ada aura-aura yang positif gitu. Jadi ketika kita bangun tidur lihat kata-kata yang membangkitkan semangat. Jadi ini belinya waktu itu di Stripes. Ini belinya di Stripes. Lupa harganya berapa. Kemudian ada itu tuh. Stiker peta dunia, itu belinya di IKEA. Dan ternyata setelah dicek di online harganya lebih murah beli di online, tapi kualitasnya bagus sih di IKEA ini. Jadi beli udah 2 tahun lebih masih awet. Kemudian itu tuh ada lampu buat hias aja, jadi kadang buat hiasan, kadang kalau untuk itu lampu ini udah coba ya kayak gini. Jadi lampunya kalau dinyalain peta dunianya kelihatan ada cahaya-cahayanya dan tulisannya juga ada pancaran cahayanya, jadi lumayan nggak ngebosenin. Ini juga belinya di IKEA nih. Ini lagi promo 100 ribuan lebih, nggak nyampe 200 ini satunya, jadi beli 2. Satu di sisi kiri, satu sisi kanan. Kemudian ada ini juga nih, memo. Jadi misalnya kayak ini ada catatannya nih, rahasia ya. Jadi buat kita nyatetin misalnya tahun ini mau ngapain aja, kemudian agenda-agenda yang lupa supaya nggak lupa maksudnya. Jadi ditaruhin ini di note-nya. Kemudian di sini, ini juga belinya di IKEA. Ini supaya barang-barang nggak berantakan. Jadi dipakein ini. Di sini ada gantungannya nih buat macam-macam kabel. Jadi ini kan barang harga mungkin nggak seberapa ya, tapi manfaatnya. Jadi kadang kalau ininya lupa nih, hilang, pasti nyarinya susah banget. Keselip di mana, jadi ditaruh di sini. Ini juga buat barang-barang yang mudah hilang atau apa gitu. Jadi ditaruhnya di sini supaya nggak tercecer. Ini buat gantungin jam, nggak punya banyak jam jadi punya 2 doang, satu buat main, satu buat kantor. Ini kita gantung-gantungan juga supaya barang-barang nggak hilang. Kemudian ini jam, bentuknya sih bagus, jadi selain estetika tapi manfaatnya juga ada. Ini jam ini berfungsi, jamnya ini beli online. Kemudian kita beralih ke sini. Jadi barang-barang yang saya beli selain buat keindahan atau estetika itu juga ada fungsinya. Jadi nggak hanya buat pajangan doang. Jadi barang itu sebisa mungkin ada fungsinya gitu. Kayak ini. Ini tembok. Karena ini kan tema kamarnya hitam putih atau monokrom. Jadi kayunya ini coklat. Jadi bingung mau kayak apa, dikasih cat juga kayaknya biasa aja karena kayak cat tembok. Jadi dibeli tempelan ini. Ya, tempelan bentuk dinding. Ini belinya online. Kemudian ini di atasnya juga selain di cat putih juga beli tempelan-tempelan hitam putih. Nggak tahu kenapa harus burung hantu, yang adanya itu kayak stoknya. Kemudian ada lagi nih yang bisa juga untuk aura-aura positif karena ada ini.
Jadi ini tuh stiker tulisan-tulisan, jadi supaya maksudnya kita ingat bahwa kalau misalnya kan kamar itu kan penting banget ya. Jadi kalau kita udah capek dari kerja atau ada masalah apa di luar gitu, jadi supaya kalau kita masuk ke dalam tuh energi-energi negatifnya hilang, ganti ke positif. Jadi kita tuh ini tuh belinya juga online, tulisan-tulisan ini. Kemudian ada ini gantungan baju, ini belinya juga online buat gantungin ini sajadah atau sarung, kemudian sweater atau baju yang masih bersih perlu di ini buat gantungan belinya online. Kemudian ada ini salah satu nggak jauh-jauh, di mana-mana pasti ada bulu tangkis. Lee Seroy, Rencana Kintonon tuh dari Thailand, Lee Seroy dari China. Kemudian ini Wang Yashiong, ganda campuran Cina. Hendra Setiawan, legendanya Indonesia, legenda dunia nih. Nozomi Okuhara, Jepang. Debbie Susanto, ini ganda campuran Indonesia. Liliana Natsir, legenda dunia, legenda Indonesia. Kei Matsumoto, ganda putrinya Jepang. Kemudian Zheng Siwei, ganda campuran Cina. Tontowi Ahmad, pasangannya Liliana Natsir. Ini Jai Fan dari Cina. Tahu nggak kenapa orang-orang ini ada di sini? Karena mereka semua adalah juara dunia dan juga juara olimpiade. Jadi juara dunia atau juara olimpiade. Jadi saat nonton di Istora kemarin memang niat nyari tanda tangan mereka, belum semua dapat sih. Semoga tahun ini bisa ngistora lagi dan bisa minta tanda tangan yang belum dapat. Itu atlet-atlet yang pernah juara dunia ataupun pernah juara olimpiade gitu. Tapi kenapa ada Debbie Susanto? Karena ini didapat waktu itu saat Debbie Susanto itu mau pensiun, pertandingan terakhirnya gitu. Jadi sempat minta sebelum pensiun, jadi minta tanda tangan Debbie Susanto gitu. Kemudian ini timbangan, beli di S Hardware. Oke, teman-teman. 76 kilo. Kemudian ini tempat duduk atau bisa juga untuk senderan kaki atau buat duduk, dan ini ada multifungsi juga, jadi bisa naro-naro orang. Jadi sini ada selimut karena supaya naruhnya nggak kelihatan berantakan, ditaruh di dalam sini. Kemudian ini karpet ini belinya di IKEA gitu. Setelah itu di sini ada tempat sampah, tetap belinya di IKEA juga. Dan ini, nah meja ini juga belinya di IKEA. Ini ada Bluetooth speaker, beli di Hard Rock-nya UK, lupa di Birmingham apa di London apa di Edinburgh. Ini kemudian ada Galaxy Earbuds, speaker aromaterapi. Ini juga aromaterapi, yang ini yang alami dari kayak rempah. Kalau yang ini yang pakai listrik. Jadi supaya suasana kamarnya juga aromaterapinya enak, bikin relax. Ya standar sih kacamata, kotak jam. Ini memang selalu ada catatan kecil di sini sama pulpen, karena sewaktu-waktu ada hal-hal yang perlu dicatat atau lupa dan HP-nya lupa di mana, jadi langsung ngambil sini. Nah, ini ya Al-Quran udah jelek banget tapi nggak mau diganti, pengen terus pakai ini. Kemudian ini rak buku. Jadi gampang nyarinya tuh, judulnya ditaruh di bagian luar. Begitu. Kemudian ke sini, lihat dulu dari jauh ya. Nih, itu tanaman plastik, beli di IKEA. Ini yang Universal Studio ini beli online. Kalau ini beli di All England kemarin. Nih, karena hitam putih jadi cocok ditaruh di sini. Kemudian ini ngeprint sendiri nih,
ini kita ngeprint sendiri kata-katanya, jadi cuma beli figuranya aja sama ada 3 tuh. Kenapa ada 3 ini juga karena ya itu dia tadi, dari luar banyak masalah, masuk ke kamar ini pengennya relax, pengennya masalah-masalah selesai dan bangun tidur juga kembali hal-hal positif gitu. Kemudian ini sofa bed. Jadi kalau misalnya soalnya ada sering temen nginep di sini, jadi bisa tidur di situ. Dan kemudian kalau nginepnya banyakan, anak-anak pada nongkrong atau main di sini nginep, nambah extra bed ditaruh di sini. Jadi pada kumpul di sini. Ini waktu itu sempat ada 8 orang, 7 orang nginep. Ini sofa bed, ininya bisa diangkat jadi sofa gitu. Bantal. Jadi buat di sini tuh buat nongkrong santai-santai. Buat santai-santai sambil baca atau sambil pokoknya rebahan lah, santai di sini. Memang sengaja dikasih colokan deket sini supaya ngecas HP atau laptopnya juga enak. Kemudian ini beli di temen waktu itu, dia lagi jual ini, nggak dipakai jadinya kita beli aja. Terus itu ini nyak babe, ini empok nih masih kecil banget. Udah kemudian ini lampu beli di S Hardware. Kalau lampu yang ini beli di IKEA. Lupa satu lagi, jadi untuk menambah kesyahduan kalau kita dengerin lagu atau pengen suasana yang lagi habis hujan terus mellow, kita bisa nyalain lampu di sini. Ini ada lampu nih, lampu kelap-kelip. Ntar dicoba dinyalain ya, nih kayak gini. Ya itu dia tadi isi dari kamar saya, dan sebagian besar, atau bukan sebagian besar, hampir seluruhnya malah ya warna hitam putih, karena tema dari kamar ini yaitu black and white atau monokrom. Jadi kesulitannya yaitu kadang kita cari barang atau butuh banget sesuatu barang tapi warnanya nggak hitam putih, makanya kita nggak beli, tunggu sampai dapat ada yang warna hitam putih, kayak misalnya kayak tempat sampah, kemudian juga spray, itu yang susah banget untuk nyari yang memang monokrom atau hitam putih gitu. Jadi sekalinya sambil kadang nggak disengaja sambil jalan kemana tiba-tiba ngelihat tadi yang hitam putih, ya udah kita beli. Kemudian juga saya beli barang tadi yang seperti saya katakan, bahwa saya beli barang bukan hanya untuk misalnya kayak bagus aja untuk dipajang atau apa, karena barang itu juga harus bermanfaat, kayak misalnya multifungsi. Jadi selain buat estetika juga barang itu misalnya ya sesuai dengan gunanya, kayak misalnya kayak tadi box hitam itu bisa buat dudukan kaki, bisa buat duduk, bisa buat, dan di dalamnya itu kita bisa naruh barang-barang, kayak misalnya kita taruh selimut di situ jadi nggak kelihatan berantakan. Dan saya juga suka kayak misalnya warna-warna senja, kayak matahari mau terbenam gitu. Jadi banyak banget di sini kita siapin kayak misalnya kayak lampu-lampu. Jadi di kamar ini aja ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 lampu. Jadi kalau misalnya mau tidur ya nyalain lampu tidur aja yang warnanya kuning orange gitu, atau kalau mau gelap ya matiin aja. Terus juga di sini ini nih tembok ini itu ngecatnya sendiri. Ngecatnya gimana, itu pertama diukur dulu misalnya mau berapa senti, 20 senti atau 10 senti. Jadi ukur dulu titik-titik atasnya pakai pensil, ditanda-tandain, kemudian bawahnya juga tanda-tandain misalnya pakai 15 cm 15 cm, kemudian langsung tarik solatip kertas. Jadi kenapa pakai solatip kertas, karena supaya nanti kalau solatipnya dilepas itu enggak, cat yang udah dari dasarnya itu enggak ke bawah, jadi enggak nempel-nempel. Jadi pertama kita cat dasar warna putih dulu semua temboknya, kemudian setelah itu kita garis-garisin itu sampai semuanya bergaris, udah langsung dicat hitam semuanya. Tunggu sampai misalnya catnya kering, setelah kering baru dicopot solatipnya semua, dikletek, jadi udah garis-garis hitam gitu. Jadi itu bukan wallpaper, jadi itu bikin sendiri karena memang low budget gitu. Jadi terus juga kayak tembok-tembok yang lain juga alat bantunya yaitu
penggaris, pensil, sama selotip kertas. Itu dia buat ngecat gitu. Jadi di sini nggak ada yang pakai wallpaper, semuanya pakai cat tangan, cat tembok gitu. Jadi ya kayak gitu. Ya itu dia tadi aktivitas saya yang itu ya beres-beres kamar karena udah berantakan banget dan mau Idul Fitri, jadi sekalian rapi-rapi. Ya udah sekalian aja room tour karena beberapa teman juga kemarin sempat coba dong room tour kamarnya, coba dong gitu. Ya udahlah, walaupun kamarnya nggak keren banget, nggak bagus banget, yang penting nyaman untuk diri sendiri. Itu dia, dan syukur-syukur kalau orang lain suka dan orang-orang terinspirasi dari kamar ini, ya silakan aja dicoba sesuai dengan hobi atau kegemaran teman-teman semua. Misalnya suka, terserah mau desainnya pakai apa, pakai jasa desain interior juga malah lebih bagus, hasilnya lebih rapi. Jadi saran saya ketika kita ingin mendesain kamar kita, jadi pastikan bahwa kita desain itu yang memang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau dikerjain sendiri malah lebih enak, jadi kita lebih tahu mana letaknya lebih bagus ditaruh mana, enaknya di mana, karena kan yang make kan kita sendiri gitu. Jadi ya karena kita sendiri yang make, ya kita sendiri yang tahu maunya kayak gimana gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya mau pakai jasa desain interior, ya lebih bagus lagi, malah nggak ada masalah kan. Tapi sayang kan uangnya malah keluar banyak untuk itu, mendingan buat beli barang-barang yang lain buat ngisi kamarnya gitu. Selain itu juga misalnya teman-teman beli barang jangan yang hanya kelihatan bagus buat dipajang doang, tapi kalau bisa juga ada fungsi dari barang itu, jadi nggak mau bazir dan barang itu juga tetap kepake gitu. Selain itu juga beli barang yang memang kalau teman-teman udah punya satu tema, misalnya kayak saya monokrom, ya diusahakan ya beli barang-barang yang matching dan yang memang satu nada gitu dengan warna yang kita pilih. Kayak monokrom, ya udah saya beli barang yang hitam putih, jadi kamarnya lebih ada temanya dan nyambung aja dari keseluruhan yang ada di sini gitu, jadi nggak bentrok-bentrok gitu. Jadi ya itulah suasana kamar saya, desainnya seperti apa tadi sudah ditunjukkan, dan cara ngecat-ngecatnya juga gimana. Ya intinya satu, kalau teman-teman ingin mendesain kamar teman-teman, ya sesuaikan dengan jati diri kita sendiri gitu. Jadi nggak usah perlu ikut-ikutan orang lain, dan karena yang make kan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau orang lain nggak suka tapi kita suka, ya udah lakuin aja, namanya kamar-kamar sendiri ya kan gitu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, dan jangan lupa minta bantuan untuk ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.